Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai tugas belajar Komdat yang telah kami buat. Kami berasal dari kelas IPA 4306, kelompok 12, yang beranggotakan Amanda Nurul Ali, Albi Ternata Jumantra Putra, dan Ardian Eka Nugraha. Instruksi soal. Yang pertama, hitunglah subnet address di setiap masing-masing divisi dan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan web server menggunakan metode FLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalamatan. Yang kedua, menggunakan paket reservasi 8, buatlah sebuah topologi jaringan antar dua gedung perusahaan tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, setiap gedung memiliki dua buah switch Cisco dan satu buah router Cisco. Yang kedua, gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. Yang ketiga, IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan FLSM. Dan yang terakhir, IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Ini merupakan set soal dari pembagian divisi. Kelompok kami yaitu set soal 0 dengan A atau divisi A yaitu 20, B 16, C 32, dan D 7 dengan total 75. Checklist penilaian. Topologi jaringan, IPv4 addressing dan subnetting, demo connectivity, terus demo dan penjelasan MAC address table di switch, serta demo dan penjelasan routing table di router. Untuk pembahasan 1 dan 2 akan dibahas oleh saya sendiri, kemudian untuk yang ketiga akan dibahas oleh Albi, dan yang ketiga dan yang keempat akan dibahas oleh Ardian. Yang pertama, topologi jaringan. Jaringan adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat menerima dan memberikan layanan atau servis. Topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, ini merupakan topologi jaringan yang telah kami buat. Sini terdapat satu server yang menghubungkan 3 router, di mana router 1 yaitu gedung 1 yang menghubungkan divisi A dan divisi B dengan switch 2, dan di mana setiap switch ini memiliki 2 PC masing-masing. Kemudian untuk router yang kedua pada gedung 2 ini menghubungkan 2 switch, di mana switch-nya 1 divisi C dan yang keempat itu divisi D, di mana divisi 1 yaitu accounting, yang kedua technical, divisi C public relation, dan divisi D marketing. Kemudian yang kedua IP addressing dan subnetting. IP address adalah sebuah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Kemudian IP4 adalah versi keempat dari protokol IP yang digunakan sebagai salah satu protokol inti dan dari metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan pakai switch lainnya. Yang kemudian ada variable length subnet mask atau FLSM adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang ke alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Nah, pada divisi pertama yaitu ada counting atau divisi A itu dengan host 20, kami menggunakan usable host 30 dengan prefix /27, dikarenakan ini yang paling mendekati. Kemudian untuk yang divisi B atau technical dengan host 16, kami juga menggunakan prefix /27. Kemudian untuk divisi C yaitu public relation dengan host 32, kami menggunakan usable host yang 62, dikarenakan kalau jika kami menggunakan usable host yang 30, itu akan kurang. Sehingga kami menggunakan usable host yang 62 dengan prefix /26.
Kemudian untuk marketing atau divisi D, yaitu 7, kami menggunakan usable yang 14 dengan prefix /28. Kemudian untuk router-routernya kami hostnya 2 dan prefixnya /30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Penata Jomanta Putra. Saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan bagian demo connectivity. Di bagian demo connectivity diberikan instruksi 1. Ping ke masing-masing gateway, 2. Ping antar gedung, dan ketiga ping ke web server. Oke, saya akan pindah ke rangkaiannya. Di sini saya akan mulai di divisi accounting. Pertama, kita akan melihat alamat IP address-nya. Di sini ketahui 192.168.10.66. Oke, selanjutnya kita masuk ke command prompt. Untuk mengeping ke gateway, kita akan tulis komennya, yaitu ping alamat IP address-nya. Di sini IP address-nya itu adalah 192.168.10.66. Oke, saya akan tekan tombol enter. Nah, di sini diketahui bahwa hasilnya berhasil. Berarti ping-nya itu to gateway berhasil. Selanjutnya, kita pindah ke divisi teknikal. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengecek IP address-nya, yaitu 192.168.10.98. Selanjutnya, kita pindah ke command prompt. Kita enter, yaitu ping 192.168.10.98. Oke, saya tekan. Nah, hasilnya berhasil, yaitu ping to gateway-nya berhasil. Selanjutnya, kita ke divisi public relation. Di sini 192.168.10.2. Kita masukin ke command prompt 192.168.10.2. Oke, hasilnya juga berhasil. Dan yang terakhir itu adalah divisi marketing. Di sini 192.168.10.130. Kita masukin ke command prompt ping 192.168.10.130. Oke. Nah, hasilnya berhasil. Berarti dari divisi accounting, divisi technical, divisi public relation, dan divisi marketing, ping to gateway-nya semuanya berhasil. Oke, selanjutnya kita akan coba ping antar gedung. Di sini diketahui ada gedung 1 dan gedung 2. Di gedung 1 itu ada divisi accounting dan divisi teknikal. Di gedung 2 itu ada divisi public relation dan divisi marketing. Di sini dari gedung 1 saya akan mencoba mengirimkan ping ke gedung 2. Kita mulai dari PC 0 ke PC 5. Sama seperti ping to gateway, saya akan melihat alamat IP address PC 5. Di sini diketahui 192.168.10.3. Saya akan masukkan alamat IP address-nya ke PC 0.
Oke, di sini kita ping 192.168.10.3. Oke, saya enter. Ya, di sini diketahui hasilnya berhasil. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan dari PC2 ke PC7. Saya lihat dulu alamatnya dari PC7. 192.168.10.131. Saya akan masukkan alamatnya ke PC2, ke command prompt. Saya kirimkan ping 192.168.10.131. Ya. Nah, di sini saya dilihat hasilnya juga berhasil. Sekarang dari gedung 1 ini mereka berhasil melakukan ping antar gedung. Sekarang saya lihat dari gedung 2. Saya coba kirimkan ping dari PC4 ke PC1. Di PC1 alamat IP address-nya itu adalah 192.168.10.67. Saya masukkan ke command prompt ping 192.168.10.67. Oke, hasilnya berhasil. Dan yang terakhir itu adalah dari PC6, saya akan kirimkan ke PC3. Di PC3, alamat IP address-nya itu adalah 192.168.10.99. Saya masukkan ke command prompt ping 192.168.10.99. Oke, hasilnya juga berhasil. Berarti ini ping antar gedung dari gedung 1 dan gedung 2 atau sebaliknya dari gedung 2 ke gedung 1 berhasil. Oke, yang terakhirnya itu kita akan mengirim ping ke web server. Oke. Untuk itu kita harus mengetahui dulu alamatnya, alamat IP address-nya. Di sini alamatnya itu adalah 192.168.10.154. Oke. Di sini saya akan mengirimkan satu representasi komputer dari masing-masing divisi. Di divisi accounting, saya akan mengirimkan command prompt ping 192.168.10.154. Oke, hasilnya berhasil. Selanjutnya di PC2 divisi teknikal. Maaf, salah. Oke. Di sini ditulis ping 192.168.10.154. Oke, hasilnya juga berhasil.
Selanjutnya, divisi public relation. Seperti biasa, masukkan ping 192.168.10.154. Oke, berhasil juga. Dan yang terakhir, divisi marketing. Kita masukkan ping 192.168.10.154. Oke, di sini sudah dibuktikan bahwa semua komputer dari divisi masing-masing divisi berhasil mengirimkan ping to web server. Terima kasih sudah melihat bagian ini. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Adian Eka Nugraha. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemokan tentang routing table yang ada pada router di topologi jaringan tugas besar kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ardian Eka dari kelompok 12 tugas besar Jarkomda. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke demo dan pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu routing dan routing table. Yang pertama yaitu routing. Routing sendiri yaitu proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Jadi istilah gampang ya, routing ini adalah jalur mana yang digunakan suatu paket untuk dikirim dari host kepada klien. Nah, lalu yang kedua ada table routing, yaitu tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Nah, table routing ini berisi informasi keberadaan network. Jadi, si table routing ini dia berisi alamat-alamat dari perangkat yang terkoneksi dalam network tersebut yang langsung terhubung melalui router maupun yang tidak terhubung langsung dengan router yang ada pada satu network tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan dan menjelaskan tentang table routing yang ada pada router di topologi jaringan kami. Sekarang kita masuk ke paket tracer. Nah, di sini kita memiliki 3 router, yaitu yang pertama ada router utama yaitu router core. Yang kedua ada router di gedung 1, yaitu router untuk menghubungkan router core dengan gedung 1 ini. Lalu ada router gedung 2 yang menghubungkan router core dengan gedung 2. Nah, hal pertama yang kita cek adalah router core terlebih dahulu. Nah, kita akan cek table routingnya melalui panel CLI pada router core ini. Di sini kita enable router terlebih dahulu, lalu kita show IP route pada router ini. Nah, setelah itu semua alamat IP dari masing-masing perangkat yang terkoneksi dengan router core ini akan ditampilkan semua. Di sini ada R dan C. R yaitu routing IP dan C yaitu yang connected. Nah, kita telah yang pertama yaitu ada 192.168.10.0, di mana 192.168.10.0 ini adalah IP milik divisi public relation. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa IP milik divisi public relation ini melewati alamat IP 192.168.10.150 dengan interface Fast Ethernet 10. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa dari router ini untuk menghubungkan ke divisi C, dia perlu melewati alamat 192.168.10.150, di mana itu adalah alamat dari router gedung 2. Nah, bisa kita lihat di situ ada Fast Ethernet 60, alamatnya 192.168.10.150. Dengan begitu, router
core ini dia melalui flash Ethernet 1.0 terhubung dengan router 2 yang melalui flash Ethernet 6.0. Baru bisa si router core ini terkoneksi dengan divisi public relation. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada 192.168.10.64, di mana itu adalah IP milik divisi accounting. Kalau kita lihat di sini 192.168.10.64 atau milik divisi accounting, dia melewati 192.168.10.146 dengan flash Ethernet 00 sebagai interface-nya. Jika kita lihat lagi dari gambar, terlihat jelas bahwa untuk menuju ke divisi accounting, si router core ini dia harus melewati router gedung 1 terlebih dahulu. Nah, IP dari router gedung 1 yaitu 192.168.10.146 sesuai dengan yang tertera pada table routing di CLI ini. Berarti si router core ini dia terkoneksi dengan router gedung 1, di mana si router core ini dia melalui flash Ethernet 00 terhubung dengan flash Ethernet 60 milik router gedung 1 dan akhirnya bisa menghubungkan router core ini dengan divisi accounting. Oke, yang ketiga ada 192.168.10.96. Itu milik dari divisi technical. Nah, untuk divisi technical ini dia kurang lebih sama dengan divisi accounting, yaitu melewati 192.168.10.146 yang mana itu adalah alamat dari router gedung 1 itu sendiri. Sehingga dari router core untuk menghubungi divisi technical, dia melewati router gedung 1 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada 192.168.10.128 yaitu milik divisi marketing. Nah, di sini untuk divisi marketing sama seperti divisi public relation, dia harus melewati router gedung 2 di mana alamatnya yaitu 192.168.10.150. Interface-nya juga sama, dia menggunakan flash Ethernet 1.0 yang terhubung dengan router gedung 2 menggunakan flash Ethernet 6.0. Nah, selanjutnya untuk kode C ini dia menunjukkan bahwa perangkat-perangkat yang terhubung secara langsung dengan router core. Yang pertama ada 192.168.10.144. Nah, itu adalah alamat yang menghubungkan dari router core ke router gedung 1. Di sini dapat terlihat alamatnya 192.168.10.144. Nah, dia terhubung secara langsung dengan router core melalui flash Ethernet 00. Flash Ethernet 00 dia menghubungkan antara router core dengan router gedung 1 dengan alamat 192.168.10.144. Yang selanjutnya yaitu 192.168.10.148 juga terkoneksi secara langsung melalui flash Ethernet 1.0. Jika kita lihat di sini 192.168.10.148 itu alamat yang menghubungkan antara router core ini dengan router gedung 2. Nah, di sini dia terkoneksi langsung melewati flash Ethernet 1.0. Nah, dari router core ini dia melewati flash Ethernet 1.0 menghubungkan antara router core dengan router gedung 2 yaitu 192.168.10.148. Dan yang terakhir yaitu 192.168.10.152 juga terhubung secara langsung melalui flash Ethernet 6.0, di mana 192.168.10.152 ini dia adalah IP milik server yang dihubungkan secara langsung dengan router melalui flash Ethernet 6.0. Untuk router core penjelasannya kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita lanjutkan ke router gedung 1. Nah, di router gedung 1 juga sama prosedurnya, kita enable dulu si routernya, baru kita cek di IP route dengan menggunakan show IP route. Nah, di sini sudah terlihat semua perangkat-perangkat yang terkoneksi secara langsung maupun yang secara remote IP. Nah,
sini yang pertama ada 192.168.10.0 yaitu milik divisi public relation. Jika kita telah dari gambar ini, maka untuk menuju ke divisi public relation dari router gedung 1, dia harus melewati router core terlebih dahulu. Nah, mari kita buktikan di sini. Dia untuk menuju ke public relation, dia harus melewati 192.168.10.145. Dimana ketika kita lihat lagi, itu adalah salah satu IP milik router core dengan flash Ethernet 00. Nah, ini berarti bahwa dari router 1 untuk menuju ke public relation, dia harus melewati router core dengan flash Ethernet 60. Dimana dari sini, dia harus menggunakan flash Ethernet 60 yang terhubung dengan flash Ethernet 00 dari router core. Oke, yang selanjutnya ada 192.168.10.64 yaitu IP milik divisi accounting. Nah, di sini dia kodenya menunjukkan C yaitu directly connected, yang berarti bahwa divisi accounting ini dia terkoneksi langsung dengan router gedung 1 karena dia hanya terpisahkan oleh switch yang berfungsi untuk menyambungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Di mana switch ini berguna untuk menghubungkan antara PC 1 divisi accounting dengan PC 2 divisi accounting dengan router gedung 1 itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa si router gedung 1 dia terkoneksi secara langsung dengan divisi accounting ini. Ya, untuk yang lain kurang lebih hampir sama seperti itu. Sama untuk seperti yang ini ada 192.168.10.96 yaitu ada untuk divisi technical dia terkoneksi langsung dengan si router gedung 1. Oke, untuk router gedung 1 kurang lebih seperti itu. Karena penjelasannya juga tidak berbeda jauh, maka sekarang kita lanjutkan ke router gedung 2. Prosedurnya sama, kita ke panel CLI lalu kita enable dulu. Setelah itu baru kita show IP route. Dan dia akan menunjukkan semua rute IP yang terkoneksi dengan router gedung 2 ini. Yang pertama di sini ada 192.168.10.0. Dia directly connected. Nah, sekarang kita cek 192.168.10.0 ini IP milik divisi public relation. Nah, di sini divisi public relation dia terkoneksi secara langsung dengan router gedung 2 karena dia hanya dipisahkan oleh switch. Dan itu berarti bahwa si router gedung 2 terkoneksi secara langsung dengan divisi public relation. Selanjutnya yaitu ada 192.168.10.64. Itu adalah milik dari divisi accounting. Dari sini router gedung 2 ini dia perlu melewati router core dulu untuk mencapai ke divisi accounting itu. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa dia harus melewati 192.168.10.145. 149 itu alamat dari router core yang terhubung dengan router gedung 2. Sini dapat kita lihat bahwa router gedung 2 itu terhubung dengan router core melalui flash Ethernet 10, di mana alamat flash Ethernet 10 yaitu 192.168.10.149. Seperti itu. Jadi dari router gedung 2 untuk menuju ke divisi accounting dia perlu melewati router core terlebih dahulu. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di antara semua perangkat ini semuanya sudah tersambung dan terkoneksi secara maksimal. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengecek konektivitas dari masing-masing perangkat dengan cara kita melakukan ping dari satu perangkat ke perangkat lain. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan ping kepada server dari PC
divisi accounting. Kita ke desktop, lalu command prompt. Nah, sekarang kita lihat IP address dari server ini, yaitu, nah, kita akan coba ping IP dari server ini melalui command prompt pada PC 0. Ping 192.168.10.154. Nah, dapat terlihat dengan jelas bahwa ketika kita melakukan ping terhadap server ini, si server merespon dengan memberikan reply yang berarti bahwa PC 0 dengan server sudah terkoneksi. Lalu kita coba lagi untuk melakukan ping dari PC 0 ke PC di divisi marketing. Nah, sebelumnya kita cek dulu IP configuration-nya untuk memastikan bahwa kita melakukan ping ke IP yang tepat. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ping dari PC di divisi marketing ini 192.168.10.131. Mari kita coba. Sorry, nampaknya ada sedikit kesalahan ketik, yaitu ping 192.168.10.131. Nah, sudah terlihat bahwa dari PC 7 yang diping oleh PC 0, dia sudah memberikan reply yang berarti bahwa PC antar gedung ini sudah terkoneksi. Dan sekarang kita akan mencoba simple PDU dari Cisco Packet Tracer ini dari PC yang tadi, PC 0 ke PC 7 tadi. Dan kita lihat di sini bahwa hasilnya successful. Dan itu menunjukkan bahwa kedua perangkat ini memang sudah terkoneksi secara maksimal. Oke, kurang lebih demonya seperti itu. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.